Pulau Kalimantan ingin mempresentasikan hasil PPT kami. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Nabila Fairunisa, saya mendapatkan Pulau Kalimantan Utara. Saya Karisa Putri, saya mendapatkan Provinsi Kalimantan Barat. Saya Marendia Piaksa, saya mendapatkan Kalimantan Timur. Saya Muhammad Asrar Yesa mendapatkan Provinsi Kalimantan Selatan. Saya Livia Chandra Putri mendapatkan Provinsi Kalimantan Tengah. Letak geografis. Secara geografis, Kalimantan Barat terletak di bagian barat Pulau Kalimantan, di antara garis 2 derajat 8 menit lintang utara sampai 3 derajat 2 menit lintang selatan, dan 108 derajat 30 menit sampai 114 derajat 10 menit bujur timur. Wilayahnya berbatasan langsung dengan Selat Karimata dan Laut Natuna di barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Sarawak di Malaysia, Laut Jawa di selatan, dan Malaysia Sarawak di utara. Yang kedua ada demografi. Yang pertama ada demografi mata pencarian. Mata pencarian utama penduduk Kalimantan Barat yaitu petani 59%, buruh 27%, perangkat 3%, nelayan 3%, pedagang 3%, dan transportasi 5%. Demografi agama. Agama mayoritas di Kalimantan Barat adalah Islam 60%, Kristen 33,7%, dengan Katolik 22,16% dan Protestan 11,58%. Agama lain yang dianut yaitu Buddha 5,85%, Konghucu 0,26%, dan Hindu 0,26%. Demografi bahasa. Bahasa yang digunakan masyarakat Kalimantan Barat adalah bahasa Indonesia dan juga dilengkapi dengan bahasa daerah seperti Melayu dan beragam dialek Dayak. Demografi penduduk. Pada semester 1 tahun 2025 ada 5.979.948 jiwa. Dari total tersebut, 2.919.259 jiwa adalah laki-laki dan 2.760.689 jiwa adalah perempuan. Data ini diambil dengan sumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya ada flora. Kalimantan Barat memiliki beragam flora khas seperti tekawang, ulin atau kayu besi, meranti, dan anggrek hitam, serta tanaman unik lainnya. Ada juga fauna. Kalimantan Barat memiliki beragam fauna seperti orang hutan, bekantan, beruang madu, dan kucing hutan. Burung enggang gading adalah fauna identitas provinsi ini, dengan ciri khasnya yaitu helm casque yang padat. Selain itu, beberapa jenis fauna lainnya dapat ditemukan di sini, seperti macan dahan, kukang, dan musang air. Selanjutnya ada rumah adat. Yang paling terkenal adalah rumah radang atau rumah panjang dan rumah adat Melayu. Rumah radang adalah rumah panggung panjang yang dihuni oleh suku Dayak dan merupakan rumah adat terbesar di Indonesia. Sedangkan rumah adat Melayu adalah rumah panggung dengan atap segitiga yang digunakan untuk pertemuan atau musyawarah. Berikutnya ada pakaian adat. Pakaian adat Kalimantan Barat meliputi king baba atau pria Dayak, king bibinge wanita Dayak, teluk belanga pria Melayu, buang kureng wanita Melayu, dan king kabo atau modifikasi king baba. Ciri khas utamanya adalah pakaian Dayak yang terbuat dari kulit kayu dan dihiasi dengan manik-manik serta bulu enggang gading. Sementara pakaian Melayu lebih mengutamakan kain songket. Selanjutnya ada tarian tradisional. Tarian tradisional Kalimantan Barat meliputi rentak kapuas, ajat temuat datai, monong, jepin, dan bopure. Tarian-tarian ini mencerminkan budaya Dayak dan Melayu. Dengan beberapa tarian seperti ajat temuan datai dan monong memiliki makna upacara adat dan penyembuhan. Rentak kapuas dan jepin merupakan tarian yang lebih modern, sementara pedang mualang adalah tarian perang. Selanjutnya ada alat musik tradisional. Alat musik tradisional dari Kalimantan Barat antara lain sape atau alat musik petik, kangkuang, alat musik perkusi, dan keledik alat musik tiup. Selain itu masih banyak alat musik lainnya seperti agung, kohotong, dan tuma. Makanan khas. Makanan khas Kalimantan Barat antara lain pekang, bubur pedas, mie sagu, dan sotong pekong. Ada juga makanan manis seperti bingke dan kue lapis, serta hidangan lauk seperti pacri nanas dan asam pedas. Lagu daerah Kalimantan Barat. Tentunya yang paling terkenal adalah Cik Cik Periuk, Aek Kapuas, Dara Muning, dan Tikanang Orang Tue. Lagu-lagu ini mencerminkan budaya dan kehidupan masyarakat setempat, seperti tentang Sungai Kapuas atau sindiran halus terhadap pendatang, seperti yang terdapat dalam lagu Cik Cik Periuk. Selanjutnya ada senjata tradisional. Senjata tradisional Kalimantan Barat meliputi mandau, sumpit atau sohpot, dan dohong. Mandau adalah sejenis pedang suku Dayak yang memiliki ukiran yang unik dan khas.
Permainan tradisional. Permainan tradisional dari Kalimantan Barat adalah balogo, gasing, sepak saut, tong-tong, belincar, batu lele, tabak atau angklek, gonde, dan permainan-permainan berbasis air seperti ajong tapa, jaget telok buaya, dan gelembos pelekat. Permainan ini bervariasi, dari yang membutuhkan ketangkasan fisik hingga strategi dan kerjasama tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karita Putri, kelas 2. Saya berasal dari kelompok Pulau Kalimantan dan di sini saya mendapatkan provinsi Kalimantan Barat. Untuk aksi nyata, saya mendapatkan permainan tradisional, yaitu yang akan saya mainkan gasing yang dibuat dari kayu. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatannya. Yang pertama itu ada kayu, untuk alat itu ada amplas, gergaji, dan pisau. Untuk bahan ada kayu, pewarna, dan kain atau tali. Yang pertama-tama memotong kayu dan diukir berbentuk gasing seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marin Diapriarta dari kelas 10-4 dari Pulau Kalimantan. Saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu dari Provinsi Kalimantan Timur. Yang pertama ada letak geografis, kedua demografi, 3 flora dan fauna, 4 rumah adat, 5 pakaian adat, 6 tari tradisional, 7 alat musik tradisional, 8 makanan khas, 9 lagu daerah, 10 senjata tradisional, 11 permainan tradisional. Dari yang pertama yaitu letak geografis. Kalimantan Timur memiliki daratan rendah, perbukitan, dan pegunungan dengan pesisir berpantai pasir dan hutan mangrove. Pendalaman dipenuhi hutan tropis. Ibu kota Samarinda terletak di tepi Sungai Mahakam, merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya, terkenal dengan industri kayu dan pertambangan. Kalimantan Timur berbatasan di utara yaitu Malaysia, di timur yaitu Laut Sulawesi, selatan Kalimantan Selatan, pada barat Kalimantan Tengah. Kedua, demografi. Kepadatan penduduk tergolong rendah karena wilayah yang sangat luas. Penduduk tersebar merata hingga ke pelosok daerah. Provinsi ini berperan aktif dalam migrasi antar daerah. Agama. Mayoritas penduduk menganut agama Islam. Berdasarkan data KTP, sekitar 87,1% penduduk tercatat sebagai pemeluk Islam. Mata pencarian masyarakat Kalimantan Timur terbagi dalam sektor pertambangan, perkebunan, dan pertanian. Flora dan fauna. Pertama ada fauna rangkong badak. Burung endemik Kalimantan Timur memiliki paruh besar berwarna merah dan kuning. Bulu-bulunya cerah dan indah, sering dianggap simbol budaya lokal. Dan ada flora anggrek hitam. Spesies anggrek khas hutan hujan Kalimantan, kelopak berwarna hitam pekat, merupakan flora identitas Kalimantan Timur. Rumah adat Kalimantan Timur yaitu Rumah Lamin. Rumah adat suku Dayak yang disebut Rumah Lamin bentuknya memanjang dan berfungsi sebagai tempat tinggal beberapa keluarga. Atapnya tinggi dan besar, cocok untuk iklim tropis. Terbuat dari kayu ulin, kayu yang sangat kuat dan tahan lama. Dihiasi dengan ukiran khas, ciri khas Rumah Lamin. Rumah panjang, atap tinggi dan besar. Terbuat dari kayu ulin, memiliki ukiran khas, dapat digunakan oleh beberapa keluarga. Pakaian adat Ta'a. Baju adat ini merupakan rompi tanpa lengan dan di luaran adanya rok panjang yang juga bermotif. Baju adat Ta'a merupakan baju adat yang digunakan oleh wanita dan berwarna hitam. Pakaian adat Sapei Sapak. Baju adat Sapei Sapak dipadukan dengan celana pendek, biasanya juga digunakan oleh pria dan berwarna hitam yang terbuat dari kayu besi.
Tari tradisional, tari udok, tari khas suku Dayak Bahau dengan penggunaan topeng kayu menyerupai binatang seperti gagak atau tikus dan dewa. Alat musik tradisional. Musik tradisional dari Kalimantan Timur yaitu sape. Alat musik petik tradisional khas suku Dayak Kalimantan Timur biasanya dimainkan pada acara adat dan dengan cara dipetik seperti gitar. Makanan khas. Makanan khas dari Kalimantan Timur yaitu amplang. Adalah kerupuk ikan renyah dari Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Bahan dibuat dari daging ikan seperti tenggiri atau belida yang digiling halus, dicampur tepung, sagu atau tapioka, lalu dibumbu dan digoreng. Lagu daerah dari Kalimantan Timur yaitu Indung-Indung adalah lagu daerah dari Kalimantan Timur yang berisi nasihat dan doa dari orang tua kepada anak, sering dinyanyikan untuk mendoakan anak agar tumbuh dengan akhlak baik dan sopan santun, serta mendalami nilai-nilai agama seperti sholat dan puasa. Permainan tradisional dari Kalimantan Timur yaitu baloga adalah permainan tradisional khas Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Pasir, dikenal sebagai balogo di Kalimantan Selatan. Permainan ini menggunakan tempurung kelapa sebagai layang dan tongkat, panapa atau campak untuk mendorong logo lawan hingga jatuh. Senjata tradisional Kalimantan Timur yaitu mandau adalah senjata tradisional masyarakat suku Dayak di Kalimantan yang merupakan sejenis parang dengan ukuran dan hiasan khas. Digunakan sebagai alat kerja, bela diri, serta simbol status kehormatan dan identitas budaya pemiliknya. Aksi nyata yang saya pilih adalah senjata tradisional, yaitu mandau. Alasannya karena saya ingin mengetahui lebih dalam tentang senjata tradisional suku Dayak, yaitu senjata mandau di Kalimantan Timur, yang merupakan sejenis parang dengan ukuran dan hiasan khas. Cukup itu saja materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selatan berada di bagian selatan Pulau Kalimantan dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makassar, sebelah selatan dengan Laut Jawa, dan sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur. Demografi dimulai dari bahasa. Bahasa daerah Kalimantan tentunya adalah bahasa Indonesia, tapi memiliki daerah utama yaitu bahasa Banjar dengan dual dialek besar, Banjar Hulu dan Banjar Kuala. Kedua, agama. Mayoritas agama di Kalimantan Selatan adalah agama Islam, mencapai sekitar 97,02%, Kristen 1-2%, Hindu, Buddha, dan lainnya lebih kecil persentasenya. 3. Sistem mata pencarian meliputi pertanian yaitu padi, kelapa sawit, karet, perikanan, nelayan sungai, danau, dan laut, pertambangan, batu bara, emas mineral, dan perdagangan. Flora dan fauna. Flora, mangga katsuri adalah tumbuhan endemik khas Kalimantan Selatan yang keberadaannya terancam punah. Populasi taksonya cenderung menurun, baik dalam segi jumlah individu maupun populasi keanekaragaman jenisnya. Fauna, bekantan merupakan fauna identitas Kalimantan Selatan. Penduduk sekitar menyebutnya pika dan raseng. Rumah adat. Rumah Bumbungan Tinggi. Rumah ini merupakan rumah tradisional suku Banjar yang paling terkenal dan ikonik. Memiliki ciri khas rumah punggung berbahan kayu ulin dengan atap pelana yang membumbung tinggi melambungkan pohon hayat. Pakaian adat. Bagajah Gamuling Baular Lulut. Pakaian pengantin tertua dari Kalimantan Selatan yang diyakini ada sejak abad ke-15 Masehi. Menggambarkan pengaruh budaya Banjar dan agama Hindu. Tarian tradisional. Baksa Kembang. Baksa Kembang adalah tari klasik dari Keraton Banjar di Kalimantan Selatan. Tari ini merupakan kegiatan penyambutan tamu yang dilakukan oleh putri-putri Keraton Banjar. Alat musik tradisional. Panting. Panting merupakan alat musik petik tradisional khas Kalimantan Selatan yang menghasilkan bunyi merdu dan seringkali dimainkan bersama instrumen lain dalam acara adat dan pertunjukan budaya. Makanan khas. Soto Banjar.
Soto Banjar adalah kuliner soto khas Kalimantan Selatan dengan bahan utama ketupat dan daging ayam. Soto ini memiliki aroma harum dari berbagai rempah seperti kayu manis. Lagu daerah, Ampar-Ampar Pisang. Lagu ini menceritakan proses pengolahan pisang menjadi makanan dengan cara diamparkan atau dijemur, dan juga menggambarkan kisah anak-anak yang memakan pisang yang baru matang. Senjata tradisional, Mandau. Mandau adalah senjata tradisional khas suku Dayak di Kalimantan Selatan, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat kerja sehari-hari dan bela diri, tetapi juga memiliki nilai spiritual, simbol budaya, dan kehormatan. Permainan tradisional, Balogo. Permainan strategi untuk merobohkan logo lawan yang disusun berbaris menggunakan alat bernama penapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asal Gaisan dari kelas 4. Saya akan menyanyikan lagu daerah Kalimantan Selatan, yaitu Ampar-Ampar Pisang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olivia Kirana Putri dari kelas 10. Baiklah, di sini saya akan membahas materi proyek tentang Pulau Kalimantan. Di sini saya akan membahas daftar isi. Daftar isi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, letak geografis, demografi. Selanjutnya adalah flora dan fauna, rumah adat, pakaian adat, tarian tradisional, alat musik daerah, makanan khas, lagu daerah, senjata tradisional, dan yang terakhir adalah permainan tradisional. Baiklah, kita akan masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama ada letak geografis. Secara astronomis, Kalimantan Tengah terletak di antara 45 derajat lintang utara sampai 30 derajat lintang selatan dan 111 sampai 116 bujur timur yang mempunyai ibu kota Palangkaraya. Dan secara geografis, wilayahnya berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur di utara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur di sebelah timur, lalu Laut Jawa di selatan dan Kalimantan Barat di sebelah barat.
Baik, selanjutnya adalah demografi. Demografi Kalimantan Tengah menunjukkan populasi sekitar 2,7 juta jiwa di pertengahan 2024, dengan jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Kepadatan penduduknya rendah, yaitu sekitar 18,3 juta jiwa. Kelompok usia produktif, yaitu ada 15-64 tahun, mendominasi sekitar 70%. Dan sebagian besar penduduk terkonsentrasi di beberapa kabupaten seperti Kota Waringin Timur, Kapuas, Kota Palangkaraya. Etnis Dayak merupakan suku asli yang mendominasi dengan agama mayoritas adalah Islam, disusul kekristenan. Baik, selanjutnya adalah bahasa. Demografi bahasa di Kalimantan Tengah yaitu adalah mencakup bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi serta berbagai bahasa daerah dari rumpun Dayak seperti Dayak Ngaju, Manyan, dan Bangkumpai. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan di seluruh provinsi karena pengaruh etnis yang beragam. Bahasa ini sering dipengaruhi oleh dialek lokal. Bahasa daerah yaitu adalah rumpun Dayak, yaitu adalah Dayak Ngaju, Dayak Ot Danum, Dayak Bangkumpai, dan Dayak Manyan. Bahasa etnis mendatang yaitu adalah bahasa Banjar, bahasa Jawa, dan bahasa Bugis maupun Madura. Selanjutnya adalah agama dan sistem kepercayaan. Kalimantan Tengah memiliki keragaman agama dengan mayoritas beragama Islam, diikuti oleh Kristen, Protestan, dan Katolik, Hindu, Keharingan, serta sejumlah kecil penganut Buddha dan Konghucu. Beberapa sistem kepercayaan tradisional, yaitu yang pertama Keharingan, yang kedua kepercayaan animisme, yang ketiga hubungan dengan Hindu, yang keempat adalah upacara. Baik, selanjutnya adalah sistem mata pencarian. Mata pencarian tradisional meliputi yang pertama beladang, mencari hasil hutan, berburu, dan nelayan. Mata pencarian utama di Kalimantan Tengah meliputi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dengan pertanian dan perkebunan, kelapa sawit menjadi sektor yang sangat dominan. Selain itu, sektor-sektor lain seperti pertambangan, batu bara dan emas, industri pengolahan, dan perdagangan juga menjadi penyumbang penting bagi perekonomian. Selanjutnya adalah flora dan fauna. Flora dan fauna di Kalimantan Tengah mencakup berbagai jenis tumbuhan seperti ulin, anggrek hitam, dan kantong semar, serta satwa liar seperti orangutan, bekantan, dan beruang madu. Keanekaragaman hayati ini hidup di hutan tropis dan rawa-rawa provinsi tersebut, dengan upaya konservasi yang sedang berlangsung untuk melindungi spesies langka dan habitatnya. Selanjutnya adalah rumah adat. Rumah adat Kalimantan Tengah adalah Rumah Betang yang merupakan rumah adat suku Dayak. Rumah Betang dibangun dengan bentuk panggung panjang yang melambangkan kerukunan, kesetaraan, dan kekeluargaan masyarakat Dayak. Karakteristik rumah Betang yaitu bentuk dan ukuran berbentuk panggung memanjang, sering kali lebih dari 100 meter, dan bisa menampung banyak keluarga. Bahan umumnya yang terbuat dari kayu ulin, yaitu kayu besi yang kuat, tahan lapuk, dan tahan air. Jumlah tangga memiliki jumlah anak tangga ganjil untuk akses masuk, yang dipercaya mendatangkan rezeki dan menjauhkan dari bahaya. Selanjutnya adalah pakaian adat. Pakaian adat Kalimantan Tengah didominasi oleh busana dari suku Dayak Ngaju, suku terbesar di provinsi ini. Pakaian tradisional ini umumnya terbuat dari bahan-bahan alami, seperti kulit kayu, nyamu, atau getah nyatu, dan dihiasi dengan berbagai motif seperti manik-manik. Untuk pria, baju sangkarut adalah pakaian rompi tradisional suku Dayak Ngaju yang terbuat dari kulit kayu, nyamu, atau kulit pinang puyuh. Dahulu, baju ini digunakan sebagai baju perang. Baju sangkarut dilapisi oleh sulau, sejenis kerang yang berfungsi sebagai pelindung. Dan untuk wanita, baju dengan rompi adalah untuk wanita mengenakan rompi yang terbuat dari kulit kayu, serupa dengan milik pria. Rok pendek berupa dipadukan dengan rompi, wanita yang mengenakan rok pendek sebagai bawahan. Aksesoris adalah hiasan yang digunakan terdiri dari penutup kepala dengan bulu enggang, kalung manik-manik. Selanjutnya adalah tarian tradisional. Tarian tradisional Kalimantan Tengah meliputi tari Manasa, yaitu tarian selamat datang dan sukacita. Tarian giring-giring, yaitu berasal dari suku Dayak Manyan. Tari Balean Dadas, tarian ritual, serta tarian perang seperti tari Kayau dan tari Kinyah Mandau. Tarian lainnya termasuk tari Tambun dan Bunga yang mengisahkan kepahlawanan dan Hugo dan Huda untuk memohon hujan. Selanjutnya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional Kalimantan Tengah meliputi kecapi, garantung, rebab, suling balawung, kangkanong, dan tumbang. Alat musik ini beragam, mulai dari alat musik petik seperti kecapi dan japon, alat musik pukul seperti garantung dan tumbang, hingga alat musik tiup seperti suling balawung. Selanjutnya adalah makanan khas. Makanan khas Kalimantan Tengah meliputi juhu umbut rotan, kalompe yang terbuat dari sayur daun singkong, wadi yang terbuat dari ikan fermentasi, dan bangamat daging kelelawar, serta hintalu karuang yaitu kue manis dari tepung ketan. Ada juga berbagai olahan ikan seperti sasangan paten dan jelawat lokal, serta kue dan cemilan lainnya. Baik,
Baiklah, selanjutnya ada lagu daerah. Beberapa lagu daerah Kalimantan Tengah yang populer antara lain Mamangun Mahagoleu, Tumpi Wayu, Oh Indang Oh Apang, Penaluya, dan Isen Molang, yaitu adalah Mars Kalimantan Tengah. Lagu-lagu ini memiliki makna yang mencerminkan budaya, kehidupan sehari-hari, serta pesan moral untuk masyarakat setempat. Senjata tradisional. Senjata tradisional Kalimantan Tengah meliputi mandau, dohong, talawang, dan lonjong. Mandau adalah pedang Dayak yang umum. Dohong adalah sejenis keris besar. Talawang adalah perisai kayu untuk pertahanan dan ritual. Dan lonjo adalah tombak untuk berburu atau berperang. Masing-masing memiliki fungsi dan makna budaya yang berbeda-beda di masyarakat suku Dayak. Selanjutnya adalah permainan tradisional. Permainan tradisional Kalimantan Tengah meliputi habayang begasing, balogo, dan sepak saut. Habayang adalah permainan gasing yang mengadu ketahanan putaran gasing. Balogo menggunakan batok kelapa untuk melempar ke target, dan sepak saut adalah permainan seperti sepak bola yang menggunakan bola api dari sabut kelapa. Ada juga permainan lain seperti sebumbun, bacit, dan pedang bintang. Baiklah, yang terakhir adalah aksi nyata. Aksi nyata yang saya pilih adalah makanan khas. Alasan saya memilih makanan khas karena agar dapat melestarikan warisan budaya, karena makanan khas adalah cerminan tradisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Putri Nabila Koirnisha. Saya berasal dari kelompok Pulau Kalimantan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat. Saya mendapatkan di bagian Kalimantan Utara. Daftar isi ada geografis, demografi, flora dan fauna, rumah adat, pakaian adat, tarian tradisional, alat musik tradisional, makanan khas, lagu daerah, senjata tradisional, permainan daerah. Geografis terletak di bagian utara Pulau Kalimantan, berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah dan Sarawak di Malaysia. Luas wilayah 75.467,70 km. Luas lautan sekitar 11.59 km. Wilayah administrasi terdiri dari 1 kota Tarakan dan 4 kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Tanah Tidung. Demografi meliputi bahasa, agama, dan mata pencarian. Yang pertama ada bahasa daerah utama di Kalimantan Utara yang meliputi bahasa Tidung, bahasa Bulungan, bahasa Lundaye, bahasa Kenya, dan bahasa Abai. Tapi sudah pastinya ada bahasa Indonesia. Kedua, agama. Mayoritas penduduk Kalimantan meliputi agama Islam dan diikuti oleh Kekristenan, Protestan, dan Katolik sebagai agama terbesar kedua. Tetapi terdapat juga pemeluk agama Buddha, Hindu, dan Konghucu yang dalam jumlahnya sangat kecil. Ketiga, ada mata pencarian. Kaltara selama ini bergantung pada pendapatan dari sekitar pertambangan, pertanian, meliputi kehutanan, dan perikanan, konstruksi, dan perdagangan. Flora dan fauna. Anggrek hitam ditemukan oleh di Kalimantan, termasuk yang kini menjadi bagian dari Kalimantan Utara. Meskipun habitatnya semakin terancam dan populasi menurun, arti hitam merupakan flora langka yang diakui sebagai maskot Provinsi Kalimantan Timur karena keindahan dan keunikannya. Burung enggang atau rangkong dapat ditemukan di Pulau Kalimantan Utara karena provinsi tersebut berada di dalam wilayah persebaran burung ini. Di Pulau Kalimantan, bagian dari masyarakat suku Dayak, burung enggang merupakan simbol kepemimpinan dan kesetiaan dan kedekatan dengan alam. Rumah adat. Rumah balai berasal dari Kalimantan Utara, merupakan rumah adat khas suku masyarakat Tidung yang dibuat dari kayu ulin dan memiliki struktur menyerupai rumah panjang. Rumah ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga berfungsi sebagai pusat kegiatan, pertemuan masyarakat, dan simbol kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat Tidung. Pakaian adat. Pakaian Sina berarti adalah pakaian pengantin laki-laki
laki-laki, adat suku Tidung. Pagun dari Kalimantan Utara yang digunakan hanya pada saat upacara pernikahan antar suku dan memiliki berbagai ornamen dengan makna perlindungan dan kesejahteraan. Tarian tradisional. Tarian tradisional adalah tarian yang ditampilkan pada gambar adalah tari burung enggang atau juga dikenal dengan tari enggang atau tari kacet ledo. Tarian ini adalah tarian tradisional suku Dayak Kenya. Jadi guys, jeng jeng jeng, dadah. Alat musik tradisional. Babun adalah alat musik yang digunakan oleh kesenian tradisional Kalimantan Utara. Alat musik babun tersebut terbuat dari kayu yang berbentuk oval atau tabung. Pada bagian tengahnya dibuatkan oleh bulatan berongga yang nantinya akan ditutup dengan kulit binatang. Sekilas bentuk babun menyerupai gendang. Makanan khas. Makanan nasi subur. Nasi subur adalah makanan khas dari Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Makanan ini berwarna ungu, berasal dari campuran nasi putih, jagung, dan ubi jalar ungu. Nasi subur biasa disajikan dengan bersama sate pari. Senjata tradisional. Senjata mandau berasal dari seluruh Kalimantan dan merupakan senjata tradisional serta pusaka kebanggaan suku Dayak, melainkan dikenal dengan digunakan suku Dayak untuk berbagai Kalimantan. Permainan tradisional. Gasingan atau begasing adalah permainan tradisional di Kalimantan Utara yang populer dimainkan dalam daerah permainan pendalaman dan pesisir. Permainan ini menggunakan gasing, sejenis kayu yang berputar di atas porosnya yang dililit tali lalu dilemparkan untuk dimainkan, seperti bergasingan yang beradu ketahanan dan adu pukulan yang paling lama selesai yaitu menang. Saya akhiri, jika saya ada salah kata maupun perbuatan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke guys, lanjut kita ke aksi nyata, yaitu saya mendapatkan aksi nyata masakan khas. Halo guys, di sini saya akan membuat makanan khas Kalimantan Utara yaitu nasi udang serundeng. Nah, di sini saya memiliki bahannya yaitu ada kelapa setengah kilo, terus ada bumbu kuning. Di sini saya tidak bisa membuat bumbu kuningnya, jadi saya menggunakan yang cara praktis saja, yaitu bumbu marinasi aja nih guys. Nah, di sini kita akan membuat serundeng. Langsung aja kita bersihin dulu ya guys. Oke guys, ini dia serundeng. Oke guys, ini dia kelapa parutnya sudah saya bersihkan. Lanjut kita akan membuatnya. Oke guys, langsung aja kita masukin kelapanya. Lanjut masukkan bumbu raciknya. Kemudian kita aduk menggunakan tangan. Ini tangannya udah bersih ya guys, bersih tangan. Sampai merata. Kira-kira warnanya seperti ini ya guys nih. Bisa dilihat warna kuning. Oke, ini saya cuci tangan dulu ya guys. Oke guys, langsung aja. Oke guys, langsung aja kita aduk kompornya. Kecilin aja ya guys. Oke, ini langsung aja kita aduk ya guys. Sekiranya. Oke guys, ini langsung aja kita aduk sampai dia warnanya kecoklatan. Nah guys, ini dia guys. Serundengnya udah mulai kecoklatan. Lanjut kita. Nah guys, ini dia serundengnya udah mulai kecoklatan nih. Lanjut kita gongseng sampai dia kecoklatan lagi. Jangan sampai gosong ya guys, apinya kecilin aja. Nih. Nah guys, kirain tekstur seperti ini ya guys. Udah kayak gini. Udah nggak lagi ya. Oke, kita lanjut aja sampai dia kecoklatan sedikit ya guys. Nih, itu tengah lagi. Apinya sedang aja ya guys. Nah guys, ini dia udah jadi ya guys. Tuh, sampai dia kecoklatan seperti ini. Nah guys, ini udah jadi ya serundengnya sampai dia kecoklatan seperti ini. Lanjut kita matikan apinya. Oke, lanjut kita bikin udangnya. Nah guys, ini udangnya ya guys. Lanjut kita bersihkan dulu agar supaya dia bersih makannya. Oke guys, ini dia udangnya udah kita bersihin. Lalu kita rendam menggunakan telur agar dia nanti digoreng renyah ya guys. Oke guys, ini dia untuk kita membuat tepung udang tersebut. Bahannya ada lada, baking powder, masako, tepung sajiku, tepung maizena, dan tepung terigu. Lanjut kita masukkan tepung terigunya ya guys. Masukkan tepung sajikunya. Terus masukin masako, terbungkus aja jangan banyak. Masukin lada juga ya guys. Terus masukin tepung maizena 2 genggam aja. Lanjut masukkan baking powder secukupnya. Terus kita aduk-aduk menggunakan tangan ya guys sampai dia rata. Oke guys, ini dia minyaknya. Minyaknya udah kita hangatkan ya guys. Lanjut kita baluri udang menggunakan tepung tadi. Lalu kita balurkan lagi menggunakan telur agar nanti digoreng biar renyah.
Lalu masukkan ke minyak. Kita tunggu sampai dia matang ya guys. Guys, kita goreng sampai dia kecoklatan ya guys. Ini dia belum matang guys, masih warna putih ya guys tepungnya. Lanjut kita angkat. Menggunakan irisannya guys. Tunggu sampai minyaknya turun semua. Nah guys, lanjut kita plating ya guys. Ini nasinya, kita tumpulkan. Oke, lanjut kita ambil serundengnya. Satu sendok aja. Lanjut kita plating menggunakan udang. Lalu kita beri sambal ya guys. Ini sambal bawang. Tada, dia udah jadi ya guys. Tuh. Oke guys, dia udah jadi ini. Dadah. Assalamualaikum.